Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mengenai 12 prinsip-prinsip dasar animasi. Apakah kalian tahu apa itu 12 prinsip-prinsip dasar animasi? Tidak. Baiklah, kita akan mempelajarinya satu persatu. Pada tahun 1981, lewat buku The Illusion of Life dari Disney Animation, munculnya 12 prinsip animasi. Karena dapat menciptakan hasil animasi yang menarik, dinamis, dan tidak membosankan. Prinsip animasi tersebut diciptakan atas dasar sebagai teori dasar yang bersifat wajib, dimiliki dan dikuasai oleh para animator untuk menghidupkan karakter animasinya. Nah, yang pertama ada prinsip squash and stretch. Prinsip ini adalah sebuah prinsip yang digunakan untuk membuat ilusi seberapa keras permukaan sebuah benda. Berikut merupakan contoh dari penggunaan prinsip squash and stretch. Nah, prinsip ini berupaya menambahkan efek lentur atau plastis pada suatu objek atau figur sehingga seolah-olah memulai atau menyusut, sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Yang kedua, ada prinsip anticipation. Prinsip ini merupakan sebuah prinsip animasi di mana kita sebagai animator memberikan tanda pada penonton mengenai apa yang akan dilakukan oleh si karakter. Anticipation ini biasanya digunakan sebagai transisi antara dua major action, misalnya di antara posisi berdiri dan berlari. Berikut merupakan contoh dari prinsip anticipation. Selanjutnya, ada prinsip yang ketiga yaitu prinsip staging. Di dalam pengaplikasian prinsip animasi ini, bayangkanlah bahwa setiap gambar dalam animasi adalah sebuah penampilan di panggung yang mana kita sebagai direktornya harus memastikan bahwa ide cerita dari setiap detail penampilan harus tersampaikan dengan sempurna pada penonton. Hal ini berarti kita harus memastikan bahwa setiap gerakan, ekspresi, dan mood dari si karakter harus terlihat jelas dan tidak disalahartikan. Nah, sekalipun dalam gambar itu tokoh-tokohnya hanya berupa siluet, tapi kita harus mengetahui dengan pasti apa yang sedang mereka kerjakan. Dalam banyak kasus, seringkali kita hanya perlu untuk mengubah kamera angle untuk mendapatkan siluet yang tepat sekalipun action yang dilakukan sama. Nah, dari sini apakah kalian sudah paham? Paham. Untuk kalian memahami lebih dalam apa itu prinsip staging, berikut adalah contoh dari prinsip staging. Selanjutnya ada yang prinsip keempat yaitu stretch ahead and pose to pose. Stretch ahead adalah metode dengan menggambar secara berurutan dari gambar pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya adalah pose to pose, yaitu pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara menggambar hanya dengan keyframe tertentu saja. Nah, selanjutnya in between atau interval antara keyframe digambar dilanjutkan oleh asisten atau animator lain. Berikut merupakan contoh dari stretch ahead and pose to pose. Nah, untuk mengetahui prinsip yang kelima yaitu follow through adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seorang telah berhenti bergerak. Misalnya, rambut tetap bergerak sesaat setelah berhenti berlari. Berikut merupakan contoh dari penerapan prinsip follow through. Prinsip yang keenam yaitu slow in, slow out. Slow in, slow out ini menegaskan kembali bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda.
Slow in terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat, kemudian menjadi cepat. Sedangkan slow out terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat, kemudian melambat. Berikut merupakan contoh dari slow in dan slow out. Berikutnya, prinsip yang ketujuh. Dalam animasi, sistem pergerakan tubuh pada manusia, binatang, atau makhluk lainnya bergerak mengikuti pola jalur yang disebut dengan arch. Hal ini memungkinkan mereka bergerak secara smooth dan lebih realistis. Karena pergerakan mereka mengikuti suatu pola yang berbentuk lengkung, termasuk lingkaran, elips, dan parabola. Pola gerak semacam inilah yang tidak dimiliki oleh sistem pergerakan mekanik atau robotik yang cenderung patah-patah. Berikut termasuk contoh dari prinsip arch. Selanjutnya, prinsip yang ke-8 yaitu secondary action. Secondary action adalah gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi tampak lebih realistis. Nah, secondary action ini tidak dimaksudkan untuk menjadi pusat perhatian, sehingga mengaburkan atau mengalihkan perhatian dari gerakan utama. Nah, kemunculan dari prinsip ini bermaksud untuk memberikan emphasis untuk memperkuat gerakan utama. Berikut merupakan contoh dari penerapan prinsip secondary action. Selanjutnya, prinsip yang ke-9 yaitu timing. Nah, prinsip ini merupakan tentang menentukan waktu kapan sebuah pergerakan harus dilakukan, sementara spacing adalah tentang menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerak. Berikut merupakan contoh dari penerapan prinsip timing. Selanjutnya, ada prinsip yang ke-10, yaitu exaggeration. Nah, exaggeration ini apa sih? Exaggeration merupakan prinsip di mana upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis, yaitu bersifat berlebihan. Prinsip ini dibuat untuk menampilkan ekstremitas, ekspresi tertentu, dan lazimnya dibuat secara komedi. Berikut merupakan contoh dari penerapan prinsip exaggeration. Selanjutnya yaitu prinsip yang ke-11 yaitu solid drawing. Nah, siapa yang tahu prinsip ini itu prinsip apa? Ada yang tahu? Tidak. Nah, solid drawing adalah menggambar sebagai dasar utama animasi, memegang peran yang signifikan dalam menentukan baik proses maupun hasil dari sebuah animasi, terutama animasi klasik. Nah, seorang animator harus memiliki kepekaan terhadap anatomi, komposisi, berat, keseimbangan, pencahayaan, dan sebagainya yang dapat dilatih melalui serangkaian observasi dan pengamatan. Di mana dalam observasi, salah satu yang harus dilakukan adalah menggambar. Nah, perlu kalian ketahui meskipun kini peran gambar yang dihasilkan sketsa manual sudah digantikan oleh komputer. Tetapi, dengan pemahaman dasar dari prinsip menggambar akan menghasilkan sebuah animasi yang lebih peka. Nah, berikut merupakan contoh dari penerapan prinsip solid drawing. Nah, selanjutnya adalah prinsip yang terakhir, yaitu prinsip appeal. Nah, ada yang tahu apa itu prinsip appeal? Enggak. Tak tahu. Baiklah, prinsip appeal berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi. Sebagaimana gambar yang telah menghasilkan banyak gaya, animasi juga memiliki gaya yang sangat beragam. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat melihat contoh dari prinsip penerapan appeal.
Nah, kalian kan sudah mengetahui dari ke-12 prinsip animasi. Ayo coba sebutkan ke-12 prinsip animasi yang telah kalian ketahui. Ayo coba, siapa yang ingin mereviewnya? Lu. Ayo coba. Kok lu? Ayo. Coba sebutkan 12 prinsip animasi. Timing, Ya. solid drawing, Terus follow through, selanjutnya? Anticipation. Ya. Baru 4. secondary action, Yang ke-6, staging, ke-7, Appeal. 8, squash and stretch, ke-9, straight ahead and pose to pose, yang ke-10. Exaggeration. Nah, yang ke-11. secondary action, Tadi sudah. Act. Ya, yang ke-12. slow in and slow out. Ya, benar. Tadi merupakan review dari 12 prinsip animasi. Ya, saya ulangi lagi. Ke-12 prinsip animasi ada squash and stretch, anticipation, staging, straight ahead and pose to pose, follow through, slow in and slow out, arch, secondary action, timing, solid drawing, appeal, dan exaggeration. Nah, sekian dari pembelajaran hari kali ini tentang 12 prinsip animasi. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.